Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ernawati. Saya dengan nomor 22 dari kelas 5A Prodi Manajemen Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menganalisis e-government di Kabupaten Tulungagung. Jadi saya akan membahas pertama yaitu tujuan dan manfaat e-government bagi Kabupaten Tulungagung. Yaitu sangat penting untuk memperbaiki kualitas layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media utamanya. Jadi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam layanan publik sehingga masyarakat lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintah itu sendiri. Juga meningkatkan efisiensi layanan publik. Selain itu, e-government diharapkan mendorong berbagai platform komunikasi sehingga aspirasi masyarakat dapat lebih mudah disampaikan dan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung. Yang kedua, saya akan membahas komponen apa saja dalam sistem informasi e-government di Kabupaten Tulungagung. Komponen-komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan prosedur operasional yang kesemuanya mendukung kelancaran operasional layanan kita pemerintah Tulungagung. 1. Meliputi perangkat keras, 2. Perangkat lunak, 3. Basis data, jaringan, prosedur. Yang ketiga, saya akan membahas infrastruktur teknologi informasi di Kabupaten Tulungagung. Dalam meninjau ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung e-government di Kabupaten Tulungagung, dari laporan tahunan dan evaluasi kinerja menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas TI Kabupaten Tulungagung telah mengalokasi anggaran yang signifikan untuk berbagai kebutuhan TI dan infrastruktur itu sendiri. Pada tahun anggaran 2022, alokasi belanja modal untuk pengadaan perangkat keras seperti server dan komputer serta belanja operasional yang termasuk pengelolaan jaringan TI, mendukung pelayanan publik dan transparansi pemerintah. Pemanfaatan data center serta meningkatkan perangkat jaringan juga melakukan untuk menjamin keberlanjutan layanan e-government agar semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Kabupaten Tulungagung berencana melakukan pelatihan dan perbaikan dalam sistem pengumpulan data untuk meningkatkan kinerja sistem pelaporan dan akuntabilitas informasi. Lalu saya akan melanjutkan tahap yang keempat, manajemen data dan keamanan informasi. Dalam pengelolaan data dan informasi sistem e-government di Kabupaten Tulungagung, pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah dan kebijakan untuk melindungi data sensitif serta memastikan kebutuhan terhadap standar keamanan. Manajemen data dan informasi dalam e-government melibatkan proses pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan distribusi data yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisien pelayanan, dan partisipasi masyarakat Kabupaten Tulungagung yang dilindungi dengan prosedur keamanan data yang sangat ketat di sana. Kebijakan keamanan data di Kabupaten Tulungagung berpedoman pada standar keamanan informasi yang diatur secara nasional dan dilindungi dan didukung dengan pelatihan berkala bagi staf terkait untuk memahami pentingnya menjaga keamanan dan sensitif. Upaya perlindungan ini mencangkup pemanfaatan firewall, enkripsi data, dan autentikasi berlapis untuk akses pengguna yang berwenang, yang dirancang untuk memengaruhi risiko kebocoran data dan akses tidak sah. Ancaman keamanan seperti serangan cyber merupakan malware dan peretasan diidentifikasi sebagai potensi
resiko terhadap sistem e-government di Kabupaten Tulungagung. Lalu yang kelima, kualitas dan aksesibilitas layanan. Kemudahan akses tercermin dari kemampuan masyarakat dalam memperoleh layanan digital melalui situs lalu resmi dan aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah kabupaten itu sendiri. Platform ini mencakup berbagai layanan seperti administrasi, kependudukan, perizinan, serta layanan pengadaan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi dan layanan publik tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Kecepatan respon dalam pemerintahan terhadap permohonan atau pengaduan juga menjadi indikator penting. Pengukuran ini bisa didapatkan melalui laporan dan survei kabupaten pengguna yang menunjukkan sejauh mana pemerintah cepat menghadapi keluhan dan permohonan masyarakat secara online. Data dari survei atau laporan tahunan dapat memberikan gambaran responsivitas pemerintah Kabupaten Tulungagung terhadap pemerintah masyarakat di platform e-government. Lalu yang keenam, pengaruh terhadap pengambilan keputusan. E-government seperti manajemen keuangan daerah. Lalu saya akan membahas kelanjutan yang keenam, itu pengaruh terhadap pengambilan keputusan e-government Kabupaten Tulungagung melalui sistem informasi e-government seperti manajemen keuangan daerah atau sistem administrasi penduduk. Mengambil kebijakan dapat memperoleh data real time. Kemudian yang mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan itu, misalnya data pada platform e-government dapat mempermudah identifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur atau peningkatan layanan publik sehingga alokasi anggaran bisa lebih optimal. Selain itu, data yang tersaji kemungkinan pemangku kepentingan untuk melacak efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan menyesuaikan strategi sesuai yang diperoleh. Laporan dan publikasi terkait kebijakan diambil berdasarkan data e-government di Kabupaten Tulungagung yang menunjukkan bagaimana data tersebut digunakan untuk merespon permasalahan publik secara lebih cepat. Kemudian yang ketujuh, partisipasi masyarakat Tulungagung. Di Kabupaten Tulungagung, e-government telah berperan penting dalam meningkatkan partisipasi publik melalui berbagai platform dan fitur interaktif. Salah satu bentuk yang populer adalah adanya portal pengaduan publik dan layanan, kemudian yang memfasilitasi kemudian langsung antara masyarakat dan pemerintah daerah, contohnya melalui aplikasi atau situs resmi pemerintah Kabupaten Tulungagung. Masyarakat dapat memberikan laporan terkait fasilitas umum yang rusak atau kebutuhan layanan yang belum optimal. Fitur ini tidak hanya mempercepat respon pemerintah tetapi juga memberikan transparansi dalam proses menyelesaikan pengaduan secara statusnya dapat dipantau secara langsung oleh pelapor. Selain itu, platform ini menyediakan informasi publik yang sangat cepat. Kemudian yang kedelapan, hambatan dan tanggapan implementasi. Mengingat prioritas anggaran juga harus diarahkan ke aktor Jadi yang ke-8 saya akan membahas tentang hambatan dan tantangan implementasi Kabupaten Tulungagung. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran di sana. Alokasi dana untuk pengembangan sistem e-government terkadang tidak mencukupi. Mengingat prioritas anggaran juga harus diarahkan ke sektor lain seperti infrastruktur fisik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung, yang berimbas pada terbatasnya pengadaan teknologi terbaru atau pemeliharaan sistem yang optimal. Dalam beberapa laporan daerah tersebut bahwa dukungan finansial yang lebih stabil dan memadai sangat diperlukan untuk keberlanjutan program digitalisasi pemerintah. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga menjadi kendala cukup signifikan. Banyak pegawai pemerintah daerah yang belum memiliki keterampilan teknis yang memadai untuk mengoperasikan dan mengelola sistem e-government, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi mereka. Keterbatasan ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital karena tidak semua pegawai mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Jadi dari kesimpulan e-government Kabupaten Tulungagung, yaitu penerapan e-government di Kabupaten Tulungagung bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan publik melalui peningkatan transparansi, efisien, dan partisipasi masyarakat. Komponen untuk sistem e-government termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan basis data berbentuk fondasi teknologi yang kuat. Meskipun masih membutuhkan peningkatan dalam koordinasi dan kapasitas SDM
Infrastruktur TI yang memadai telah didukung dengan investasi pada server, data center, dan jaringan, namun pemeliharaannya perlu ditingkatkan. Dalam hal manajemen data, pemerintah Tulungagung juga telah menerapkan langkah-langkah untuk menjaga keamanan informasi termasuk perlindungan data sensitif dan pengelolaan ancaman cyber. Rekomendasi untuk peningkatan penerapan e-government yaitu 1. Peningkatan infrastruktur TI sangat diperlukan di Tulungagung. Dapat mengadopsi model dari Kabupaten Banyuwangi yang berhasil membangun sistem jaringan serat optik lebih luas, memperluas akses internet di daerah pedesaan, mendukung akses layanan e-government di seluruh wilayah kabupaten di sana. Lalu yang kedua, pelatihan SDM perlu dioptimalkan, terutama bagi pegawai pemerintah terlibat langsung dalam pengelolaan layanan digital. Tulungagung bisa mengambil contoh dari Kota Surabaya yang secara rutin mengadakan pelatihan teknis bagi SDM pemerintah, memungkinkan mereka untuk memahami secara cara kerja perangkat lunak e-government serta menguasai prosedur keamanan cyber. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya dan ada salahnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak.